Siap nggak? Siap, insyaallah. Dibully netizen lo nih. Gue bully lagi. Gue bully lagi. Iya gak? Siapa tuh yang minta? Baik. Kita tunggu masih berapa tuh? Masih 16, santai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Malam ini mudah-mudahan sehat semua insyaallah ya. Ini malam ke-29. Malam ganjil nih toh, berarti toh. Ya. Ini malam ini istimewa nih karena saya nggak sendirian malam ini, ditemenin salah seorang sahabat saya. Ini sahabat dari zaman jahiliyah dulu sampai sekarang zaman terang benderang gitu ya. Zaman apa enggak nih? Zaman milenial. Iya. Ini di era milenial yang sekarang saya undang kolonial. Bahkan cenderung imperial. Bukan imperium ini, ya. Teman-teman nih ada DJ Toto bareng saya. Ya, jadi Toto ini saksi hidup juga dari perjalanan hidup saya, perjalanan hidup teman-teman yang lain-lain di dunia per-DJ-an gitu toh ya. Bisa. Ya, masih nge-DJ nggak? Per awal tahun ini udah jadi pensiunnya di DJ. Oh, Masya Allah. Nih hari ini, malam ini saya sengaja ngundang Toto sama ada sebetulnya teman-teman yang lain. Tapi malam ini saya mau ngajak Toto ngobrol-ngobrol di malam ganjil ini. Mudah-mudahan ada ibrah, ada pelajaran yang bisa kita yang bisa kita ambil dari obrolan malam hari ini. Toto ini dulu DJ sama saya ya, tapi Toto lebih kaki-kakinya tuh lebih nancep di luar kota begitu ya. Bahkan sampai di Jogja itu kayaknya satu-satunya deh DJ lokal yang di Jogja itu dikontrak sampai 2 tahun di satu klub yang sama gitu ya, 2 tahun ya. Padahal ya penampilannya Masya Allah luar biasa kan. Ya begini ya imut-imut cabi gitu ya. Imut-imut cabi-cabian. Jadi ya saya mau tahu nih, karena kita udah lama temenan, udah lama bareng-bareng. Saya mau tahu sekarang apa sih yang ngebuat DJ Toto ini sekarang mengambil ngambil keputusan untuk ninggalin dunia yang lo kan lagi oke-okenya. Yeah. Lo pegang artis berapa? Ya kalau dari dulu udah lumayan banyak sih. Banyak ya. Jadi dia artis manajer juga, megang juga artis manajer. DJ dia pegang juga. Sampai kalau untuk DJ terakhir tahun kemarin itu 2 tahun kita udah nggak main DJ lokal tapi ngedatengin DJ dari Asia Eropa. Oh, terakhir kemarin Desember kemarin kita udah close. Asia Eropa tuh ya? Itu padahal kita lagi hits-hitsnya banget tuh. Oh subhanallah. Jadi dosa lo internasional ya? Makanya. Gak cuma lokal ya, dosa lo internasional. Luar dalam biasanya. Luar biasa. Nah, Tok, nih gue pengen tahu nih. Teman-teman juga pasti pengen tahu ya. Apa sih yang ngebuat lo akhirnya mutusin gue sekarang lo apa gitu? Kesibukan lo apa sekarang? Gue pengen tahu. Kesibukan lo apa sekarang? Kalau untuk dunia entertain kenapa? Ya kemarin stop terakhir pas gue balik dari umroh yang kedua. Benar-benar udah stop deh, udah. Jadi awalnya itu di umroh kedua itu juga saya nggak sengaja ya. Jadi kaku banget lo ngomongnya saya sih. Apa gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan temen gue lama. Kaku banget saya katanya. Jadi gue mau ngasih gambaran dulu gini ke teman-teman ya. Toto ini ya sempat punya studio sendiri nih ya. Rental alat DJ juga, rental kemudian sound system juga ya. Dia pegang DJ luar dan dalam negeri. Dia pegang artis-artis juga ya kan untuk diorbitin gitu. Sekarang ini Toto lebih nyaman Toto lebih nyaman milih untuk nyetir ya, untuk online sekarang usahanya ya untuk
rental alat DJ masih, cuman kayaknya udah tahun ini saya akan nggak boleh kan, iya dosa. iya makanya Kan udah lagi bilang. karena corona ini mungkin alat setelah corona ini mau kita Oh berarti kalau corona nggak corona alat bukan tetap. kemarin udah di posting buat dijual di sosmed, cuman belum laku-laku. Jadi sekarang lebih ke nyewa mobil, nyewain rental mobil sama suka online juga. Suka online juga. Nah, apa yang ngebuat lo milih ninggalin profesi yang kemarin? Ya itu kan lagi pendapatan kan ratusan juta toh. Iya. Iya kan? Lo bisa ngerasain kan pendapatan ratusan juta, subhanallah. Ya, tapi lo tinggalin. Lo pilih sekarang untuk jadi Toto yang sekarang tuh kenapa gitu? Alasannya? Awalnya itu ada kebetulan rumah saya kan dekat samping Citos, dekat Mall Citos. Rumah kan. gue. Oh ya, oke, rumah gue. Rumah saya, Nah, gaya banget. Jadi pas ada teman beberapa DJ gitu ngajakin yuk, lu kan ada mobil, coba belajar online gitu kan. Itu waktu itu gue masih lagi ngejalanin turnya salah satu artis yang lagi hits lah. Nah udah gue jalanin online. Pertama kali gue ngejalanin online itu posisinya di Tanah Abang lah kalau nggak salah. Ya bukannya sombong ya, di saat waktu gue megang entertain itu uang gampang lah. Nah pas gue ngejalanin online, uang yang gue terima, gue penangis tuh pertama kali. Ini duit sampai yang receh-receh itu gue kumpulin, masya Allah sebegini susahnya nyari duit gitu kan. Sementara gue berpuluh-puluh tahun di dunia entertain tuh gampang banget. Apalagi kalau DJ kan ibaratnya profesi yang dibayar. Jadi gue udah seneng, udah hura-hura tapi dibayar, gimana nggak enak kan. Nah dari situ mulai pelan-pelan kok kayaknya gimana ya, emang uang ada tapi ya nggak ke apa ya, batin tuh kayak nggak tenang aja gitu. Nah pas titik saya mau titik gue pengen bener-bener belajar hijrah itu pas waktu itu sekitar bulan Oktober. Nah kebetulan gue tuh tiap ulang tahun itu selalu dirayain di salah satu ya di beberapa klub di Jakarta. Dan emang karena kelas. Iya dan itu gue tuh gratis bener-bener, kita tuh bener-bener gue nggak perlu keluar duit gitu. Padahal tampang lo kayaknya nah susah itu ya? cuman tampang lo susah, hoki kali ya. Iya alhamdulillah. Rezekinya luar biasa. Nah Keren. Oktober itu gue niatin ulang tahun Desember gue ini, gue pengen banget, gue udah nggak mau ngerayain ulang tahun di klub ya Allah gue kan, tapi gue pengen bener di tanah suci gitu kan. Secara itu tuh gue bener-bener lagi nggak megang duit tuh. Secara bukan kebetulan juga kali, emang rezeki gue ya. Teman-teman pengajian gue tahu-tahu support gue buat berangkat Desember itu buat umroh. Oh teman-teman pengajian, lo udah mulai ikut pengajian? Tapi Udah. masih nge-DJ? Abu-abu tuh, masih abu-abu. Masih abu-abu. Gue yang lucu nih pertemuan lo sama DJ Romi. Waktu nyuci mobil. Lo ceritain dong. Romi manggil lo kan? Oh iya. DJ Romi kan manggil Toto nih. Gimana? Iya. Ceritain nih. Ya, gue juga sempat ketemu Romi juga Romi kan ya. DJ Romi tahu kan bapaknya lebih Ricky Harun. udah duluan hijrah. Dia nanya ke gue juga kan, lu gimana sekarang, masih megang artis? Masih. Nah akhirnya lo dengan gayanya dong lo dipanggil Tok sini Tok gitu kan. Tok sini Tok gitu. Ya intinya dia juga ngasih masukan lah, udah lu ninggalin. Lo kan kalau sama gue di sini kita nih lagi buka-bukaan, bukan apa-apa, untuk ngasih ibroh pelajaran buat teman-teman ya. Lo kan dipanggil sama Robi, Tok sini gitu kan. Masih nge-DJ lo gitu kan. Ya intinya lu kok nggak tobat-tobat dari dulu sampai sekarang gitu kan. Dari situ buat motivasi gue juga kan gitu. Akhirnya yang gue flashback lagi tadi, yang jadi pas Desember itu alhamdulillah di saat hari ulang tahun gue tuh itu intinya gue bisa berangkat. Nah dari situ gue mikir mungkin emang gue harus apa ya. Ya bukannya ya harus meninggalkan, emang gue harus meninggalkan dunia gue yang kemarin, karena apa yang gue pengen, sesuatu yang ya kayak gue pengen ulang tahun di tanah suci dikabulkan dengan gue nggak ada duit gitu loh, tapi karena duit dari teman-teman pada. Nah dari saat itu bulan Januarinya gue memutuskan buat belajar hijrah, buat meninggalkan
dunia hijrah lo nih belajar lagi belajar maksudnya, padahal gue belum bisa apa-apa. Lagi-lagi nih teman-teman ya, Toto itu penghasilannya ratusan juta dari nge-DJ, dari nyewain alat DJ, dari sound system, sewain mobil, semua segala macam. Sekarang ya DJ Toto penghasilan paling sehari 200.000 nggak jadi BD aja, selamat dia nggak jadi BD. Gue nggak dikasih BD-nya ada di sini soalnya tuh di depan tuh. Tapi cuma dikasih sama BD itu. Perlu kita sorot nggak biar Polda tahu nih ada BD-BD lagi pada ngumpul. BD taubat sih alhamdulillah. Termasuk bapak yang suka ngasih support. Ini jamaah gua. Oh jangan. Oh. Kan buka-bukaan kan, nggak apa-apa kan masa dulu, masa lalu. Iya, jadi Toto milih kemudian untuk ngambil jalan hijrah. Ya tadi dibilang ya. Tapi rasanya gimana toh? Waktu lo kemudian milih sekalian sekarang itu online gitu ya, dengan ratusan juta yang lo dulu punya, sama sekarang yang ternyata dengan uang sekarang ini lo tiap malam tiap hari habis buka puasa sekarang malah dititipin amanah untuk bagi-bagiin iftar. Iya. Bagi-bagiin jadi untuk orang-orang yang nggak mampu gitu. Apa rasanya? Waktu zaman gue di entertain dengan menghasilkan duit segitu banyak, paling banyak gue tuh paling sebulan sekali lah sedekah. Tapi justru di saat sekarang ini gue ibaratnya bukan rezeki bukan pas-pas, maksudnya ya cukup lah, tapi yang jauh banget dari zaman dulu. Alhamdulillah, apalagi di Ramadan ini yang gue udah mulai belajar buat memperbaiki diri ini. Ya gue dengan penghasilan gue benar-benar minim deh, tapi alhamdulillah gitu gue kalau tiap ya selama bulan Ramadan dari awal sampai sekarang udah jam 5 sore tuh gue udah siap berangkat itu, ngasih tajil buat gojek pemulung. Nah udah kelar taraweh malam kira-kira jam 10 jam 11 gue keluar lagi tuh, itu buat ngasih uang ke pemulung yang di Jakarta itu. Jadi gue bikin rutin Ramadan ini, gue bikin rutin tiap sore. Kalau sore jam 5 sampai jam 6 ngasih tajil, tapi kalau malamnya gue ngasih berbentuk uang gitu loh. Dari hasil gue online tiap hari. Jadi contoh misalnya gue online tuh 300, 350, 400. Ya udah uang itu tiap hari lo keluarin. Gua keluarin. Paling gue sisain cuma 30.000 lah, yang penting gue buat makan gue sendiri. Tapi nikmat, tenang banget. Ini sekarang nih dompet gue tinggal 5.000 nih. Udah jangan kelihatan miskin banget. Biar ada transfer. Nanti orang mikir kalau hijrah itu jadinya miskin. Enggak. Pada saat kita hijrah, memutuskan untuk hijrah Allah, ya teman-teman ingat ya, orang hijrah itu bukan buat cari sukses di dunia, bukan. Tapi hijrah itu untuk mensucikan harta kita, ya. Allah tuh lagi neken tuh. Dulu lo kan dengan penghasilan sekian ratus juta, lo hambur-hamburin ya, lo beliin yang begitu-begituan ya kan, lo jadi baju sepatu harus branded deh, semua malu deh kalau yang palsu-palsu kan. Maka malu yang palsu-palsu. Sekarang nggak kepikiran kan, mau baju yang kayak apa aja yang penting nyaman dipakai, bener nggak? Boro-boro mikirin baju sekarang. Iya, boro-boro. Orang nyuci baju aja susah, sekarang jomblo sendirian. Ya, tapi lihat teman-teman bahwa apa sih persamaan antara raja? Kemarin gue pernah ngomong ya, persamaan antara raja sama, mohon maaf, seorang tukang beca. Apa sih persamaan antara raja dengan tukang beca? Sama-sama cari tenang sebetulnya. Sama-sama pengen hatinya tenang. Sama-sama pengen hatinya tentram, kan begitu ya? Benar. Iya kan? Tapi kira-kira lebih tentram dan tenang raja apa tukang beca? Tukang beca lah. Tukang beca. Iya. Aneh ya. Padahal secara materi, karena kalau orang banyak duit tuh, apalagi maaf ya, duit yang nggak haram. Iya, duit haram. Kata Romi gitu, toh lu masih DJ toh, lu masih cari duit haram aja toh, gitu kan, gitu kan. Keren, ya lebih banyak maunya sih sebenarnya, tapi kalau dengan kondisi kayak gini, ya maunya gimana, tapi ya apa ya, emang bener ketenangan batin tuh nggak bisa dinilai dengan uang sih. Itu gue bukan emang sekarang yang gue rasain. Kenapa juga gue kemarin mau belajar hijrah dari dunia gue yang dunia sekarang, meskipun sekarang gue
pendapatan gue tuh aduh jauh banget, tapi ketenangan batin itu yang lagi gue rasain. Jauh lah, ratusan juta sama 300.000 per hari kan jauh Pak. Zaman gue pendapatan sekian ratus juta itu belum pernah gue namanya ya Ramadan kayak sekarang ini gue sampai tiap sore gue jalan gue bagi-bagi belum pernah. Tapi dengan sekarang gue per hari income gue cuma 300.000, alhamdulillah ya gue bisa ngasih ke buat tajil orang-orang pinggir jalan, malamnya gue bisa meskipun cuma gue kasih seperak 2 perak. Itu kenikmatannya yang di situ, yang mungkin kalau hitungan matematika duniawi nggak masuk ya. Ngasih yang 300.000 cukup apa gitu, tapi ya alhamdulillah kayak tadi gue buka uang tinggal 5.000, tapi Ustadz Abu Fida, toh sini buka puasa makan gratis ya Sat. Ya kayak gitu-gitu. Itu rezeki yang ini gitu loh Sat. Ya kan, yang ternyata makanan berlimpah. Berlimpah. Ya kan? Dari jamaah banyak yang ngirimin. Ya buat jamaah-jamaah yang mau ngirimin juga nggak apa-apa. Ya. Nah, karena kan tahu kan kalau saya sekarang ternyata makan di rumah bukan untuk sendiri juga ya, bukan hanya untuk keluarga tetapi buat memberi para duda-duda. Kebetulan di sini ada beberapa duda ya. Teman-teman ya, ada duda, ada calon duda ya. Ya, nah Tok, sebetulnya sekarang nih di usia yang sekarang ya. Usia sekarang 23 ya. Gue nggak nyebut usia. Nggak nyebut ya. Di usia lo yang sekarang itu, lu masih punya impian apa sih? Impian gue yang bukan tertahan gue tak sakanya mau ada produser gue tuh. Apa? Impian gue sekarang itu gimana caranya gue akan menebus dosa-dosa yang begitu banyak kemarin yang bisa gue bayar. Ke sekarang gini, mindset gue adalah cari uang duniawi dan duniawi. Kalau sekarang gue lebih ke nyari keberkahannya aja deh, nggak dilihat dari nominal. Kalau zaman dulu kan gue yang lebih lihat tuh dari nominalnya kan, baru gue merasa hidup gue senang. Padahal ya yang gue jalanin kayak gini. Tapi kalau sekarang gue lebih lihatnya kayak sekarang 300.000 perbandingan jauh banget sama yang dulu kan. Tapi keberkahan dan ketenangan jiwa gue tuh lebih ya apa ya, susah gue untuk ungkapkan gitu. Jadi benar-benar gue lebih santai aja gitu. Lebih santai ya. Nggak, pernah nggak sih kepikiran ya, kita kan dulu kan bandelnya pol banget mau dibilang ya. Tapi gue nggak terlalu bandel kayak. Gue sembuh loh. Beda tipis. Gue sembuh loh. Ya jadi masuk Jumat pulang Senin. Pernah nggak sih kebayang dosa kita sama orang tua itu? Waduh itu tuh. Sama nyokap, sama bokap. Kalau gue terlalu banyak dosa banget. Kalau kebetulan nyokap bokap kan udah meninggal ya. Nah di saat nyokap bokap meninggal itu gue masih dunia aduh hancur lebur ya. Jadi kalau gue mikirnya tuh ya sampai sekarang, apakah mungkin gitu dosa-dosa gue yang masa lalu yang begitu begitu banyak, apakah terhadap orang tua gitu ya, dan sampai terakhir meninggal orang tua tuh gue bener-bener belum bisa ngebahagiain orang tua. Karena emang sekarang bayangin dunia gue tuh bener-bener dunia yang yang tiada hari tanpa dosa lah. Nah jadi kalau ya tapi insya Allah sih sekarang gue yakin orang tua lo di kuburnya itu bangga banget. Amin. Karena seorang Toto yang dulu hidup gemerlap ya penuh dengan kemaksiatan, sekarang jadi seorang Toto yang qanaah, yang soleh, masya Allah. Ya memang kalau kita lihat kayaknya nggak bisa deh kita tebus itu. Waktu kita dulu bermaksiat sementara ada orang tua kita, bisa jadi kena azab kubur gara-gara perbuatan kita. Semoga di saat nyokap bokap meninggal ya kondisi gue masih ibaratnya yang masih bejat-bejatnya gitu loh. Jadi gue kalau ingat dulu apakah mungkin gitu gue bisa. Insya Allah. Yang penting yang namanya rahmat Allah itu kan luas, ampunan Allah pasti luas. Nah sekarang pada saat lo keliling bagiin iftar buat orang-orang ya, niatin juga pahalanya buat insya Allah nyokap. Kebetulan dengan gue ngejalanin flashback lagi yang kenapa gue sekarang lebih fokus lagi di online.
dengan online itu alhamdulillah mungkin sekitar 2 tahunan lah gue lebih sering lagi sekarang bisa sholat berjamaah di masjid, apalagi sholat subuh insya Allah mungkin gue jarang banget gue ninggalin sholat subuh di masjid itu. Dan pertama sedekah yang selalu gue gua sedekahin itu pas di sholat subuh itu. Jadi subuh, jadi memulai hari dengan sedekah selalu di sholat subuh itu di awal. Dulu lagi banyak duit nggak kepikiran sama sekali, boro-boro. Masya Allah. Kepikirannya cuma buat party beli baju beli sepatu, nggak kalau kepikiran. Seandainya ditawarin lagi nih sama Allah ya, aku akan kembalikan kehidupanmu dulu tapi ditukar dengan kehidupanmu yang sekarang, mau nggak? Maksudnya gimana? Yang lo sekarang nih lo korbanin untuk supaya lo dapat kemewahan dulu lagi. Mau nggak? Enggak. Gue lebih nyaman dengan kayak sekarang ini. Masya Allah. Karena ya gue udah ngalamin gitu loh dulu di dunia gue tuh, gue yang kemana-mana gue keliling luar kota, gue naik macam-macam loh, hotel bintang 5 udah, tapi beda gitu. Beda ya. Keberkahannya itu yang mungkin kalau orang yang belum ngalamin itu mau kosong atau apa gitu ya. Nah terus yang menurut gue yang agak berat kita buat belajar hijrah mungkin kayak orang yang tadi biasanya naik mobil Mercy turun ke mobil Avanza, kayaknya mungkin banyak yang nggak terima di situ, padahal kan itu kan ngebersihin harta kita juga saatnya. Iya. Mungkin di situ sih kalau yang nunggu, makanya akan pertahanin kehidupan Insya Allah. Ini seandainya ya. Seandainya bokap nyokap lo sekarang nih lagi ngeliat lo nih dari alam barzah nih, perhatiin lo nih malam ini. Kira-kira apa yang mau lo sampaikan buat mereka? Susah juga. Ya intinya sih kalau emang nyokap almarhum nyokap bokap sampai lihat gue minta keriduannya gitu loh, biar gue bisa ibaratnya meraih itu lebih gampang daripada mempertahankan kan. Jadi biar bisa lebih bisa tawadu lagi, bisa ya gue bisa lebih yang sekarang lagi gue jalani itu. Karena kan maksudnya kalau semakin kita lagi kerja sesuatu ini udah susah ngomong ya. Semakin banyak manfaat iya jadi minta keridoan dari nyokap jadi gue sekarang gitu. kehidupan gue yang sekarang itu gue lebih fokus gimana caranya gue bisa membahagiakan orang-orang di sekitar gue gitu loh. Kalau selama ini kan gue lebih pemikiran tuh mencari harta terus, jadi nggak kurang lebih ke ngelihat kiri kanan, tapi kalau sekarang lebih ke buat gue tuh gimana caranya gue bisa membahagiakan teman-teman dekat gue, orang-orang lain di sekitarnya buat menebus dosa gue yang lalu gitu loh. Itu aja sih sebenarnya yang sekarang lagi gue lakuin. Makanya mau rezeki mau sekecil apapun gue harus bisa berbagi gitu. Itu aja sih. Alhamdulillah. Nah teman-teman semua, ini satu lagi saksi hidup ya, bahwa ternyata yang namanya harta itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Yang namanya harta itu tidak bisa kemudian menghasilkan ketenangan. Yang bisa menghasilkan ketenangan apa? Allah berfirman, alladzina amanu tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang beriman yang hatinya jadi tenang karena ingat Allah. Ya. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati tiap saat itu yang bikin ingat mati selalu ya. Dan mimpi yang kemarin tapi nggak perlu gue kasih tahu mimpinya apa ya, itu aib soalnya. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi jazakumullah khair ya. Nih gue bangga banget, teman gue seperjuangan dulu, teman-teman di masa jahiliyah gue sekarang jadi pejuang subuh, jadi kemudian pejuang iftar bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi setiap mau buka puasa, sampai buka puasa dia ngider kemana-mana untuk ngebagiin iftar kepada yang membutuhkan. Nah kita doain mudah-mudahan Toto istiqomah. Amin. Lagi insyaallah ya diberikan jodoh yang baik, yang solehah. Istiqomah.
istiqomah nomor satu pasti ya, tetap berkarya dengan karya-karya terbaik tentunya ya, bukan jadi DJ lagi ya, pensiun pokoknya. Dagang jamu. Dagang jamu. Ya. Ya, teman-teman, mungkin ini dulu saja, mudah-mudahan sekilas kisah hijrah pada malam hari ini, di malam ke-29 ini bisa menjadi ibrah bagi kita, bisa kemudian menjadi penyemangat buat teman-teman yang mungkin baru dalam proses hijrahnya, mungkin masih struggling sekarang ini dalam proses hijrahnya. Saya punya teman DJ Toto yang dulu penghasilan ratusan juta ya, sekarang cukup merasa cukup dengan penghasilan 300.000 per hari dari nyetir online. Tapi bukan berarti DJ Toto nggak punya usaha-usaha lain ya, tetap beliau usaha-usaha yang lain, tetapi beliau mengatakan inilah kenikmatan yang selama ini beliau cari, ketenangan yang selama ini beliau cari. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah hijrah selanjutnya insyaallah ya. Baik, saya Bu Fida, saya Toto. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah share ke IGTV ya.